Allah ampuni dosa-dosa kita, angkat derajat kita, ampuni para mayit-mayit kita. Allah kita yang pulang ke rahmatullah. Guru-guru kita, berikan kita ilmu yang bermanfaat. Hilangkan hati kita dengan Al-Quran. Kita akan luruskan kita dunia akhirat. Bahan dunia wal firdaus salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa kama yajib alaika an ta'lam bi nafsik yajib alaik aydan an tu'allim ahlak. Bagaimana wajib buat kalian, kita semua ngapain? Jadi menuntut ilmu, belajar. Wajib juga buat kamu mengajarkan keluarga. Wajib ngajarin keluarga. Kita wajib nih menuntut ilmu. Itu juga wajib ngajarin keluarga. Ahlik wa auladik, anak-anakmu, wa kullu man laka wilayah alai, dan semua yang kamu itu mengepalai mereka. Ya enggak? Ponakanmu, ya, adikmu, ibaratnya walaupun dia itu jauh rumahnya ya harus ditelepon. Kamu udah bisa baca Quran belum gitu ya? Artinya kamu belajar di majlis ilmu enggak? Ya, sebaik-baiknya pertanyaan sebenarnya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sibuk dunia melulu, apalagi sekarang yang di-sharein ini itu nggak pernah dia nge-share hal yang menunjukkan bahwa dia itu dekat sama ilmu, dekat sama ulama juga, dekat sama majelis yang angkat derajat dia, nggak pernah. Berarti kita tahu itu lebih utama. Fa'ilam takdir antu alimahum, kamu nggak bisa ngajarinya nih, ada waktu sibuk. Gue sendiri bisa, tapi dia bisa tuh ngajarin. Karena alaika antum antak burahum, maka wajib kamu nyuruh bil khuruj, keluar ya, keluar. Kalau santren memang mungkin waktunya sama-sama saya repot, sibuk udah keluarga ya. Karena Allah perintahkan fas'al ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikri, kita para ulama, kalau kita nggak tahu. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lagi untuk nyantri ya nggak? Lain perintah. Kalau lana faru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaklah ada segolongan dari setiap kelompok itu orang yang mengosongkan waktu untuk belajar. Ini baru perintah namanya tafakufi waliyundiru qaumahu idza raja'u ilaihim. Dan juga kalau pulang dia ngasih pelajaran, ngasih peringatan pada kaumnya. Ini perintah untuk jangan sampai orang berdosa semua, nggak ada yang belajar, nyantren. Nah, dosa semua selingkungan. Ya. Selama masih ada yang nyantri, nah berarti kita digugurkan dosanya oleh itu. Ta'muru bil khuruj, ya, untuk keluar ila ahli ilm, ke majelis ilmu hatta yata'allamul qadrul mafrud, sehingga dia bisa belajar ya, sekedar yang diwajibkan oleh Allah. Apa sih banyak sekedar yang diwajibkan itu? Ilmu sholat, ilmu taharah, ilmu puasa. Ya, yang membatalkan semua syarat rukunnya itu wajib diketahui.
Nah itu yang wajib, qadrul wajib artinya sebatas yang diwajibkan oleh Allah. Kalau kita nggak tahu kita dosa. Nah dosa ini yang kayak gini, dosa nggak tahu ini jarang orang paham, jarang orang merasa kalau dia itu berdosa terus dia berhenti sama Allah. Kenapa? Nggak tahu ilmu yang ada diwajibkan oleh Allah. Kemarin dia tahu dunia luar biasa. Ya, keping uang dalam gang, dia tahu di kukunya. Oh, ini kadar emasnya sekian gram. Tahu, dalam bukan timbangan kukunya. Oh, ini panen kebun nih sekian kintal, tahu. Saking cermatnya dia udah biasa hitung kayak gitu. Oh, ini sawah ini dia akan panen sekian ton, tahu dia. Oh, rukun sholat berapa? Wah, itu nggak pernah belajar rukun sholat. Udah cuma 13. Kagak tahu. Yang bacakan wudhu berapa? Makan kali ya, minum ya. Jadi giliran makan minum batalin puasa itu. Ini adalah kadar wajib. Kadar itu yang diwajibkan sama Allah. Yang lain nggak tahu nggak masalah. Tapi ini wajib tahu. Dengerin kalau Ustaz Sabar nerangin. Ya. Itu ilmu kadar wajib semuanya. Wala asimta, udah kalau udah nyuruh ya, kita nggak berdosa. Ya. Karena kita udah nyuruh. Minhum man kana mukallafan, pada mereka semua yang pada akil balik. Wa qadrul wajib minal ilm ala kulli muslim laisa bikatsir. Itu ilmu yang kadar wajib yang harus diketahui oleh setiap individu muslim, enggak banyak. Enggak banyak. Wala yakad yalhaqul talib lahu fi talabi masaqqah. Yang hampir aja orang itu untuk belajarnya, untuk meraihnya enggak dapat kesulitan, enggak dapat hambatan. Karena sebentar insyaallah lisuhulati, karena saking mudahnya untuk belajar itu. Ibarat orang baca Safinah selesai. Ya walaupun berlahan-lahan selesai di Safinah, udah dia selesai. Ya, tapi kalau ditanya tahu ada berapa rukun Islam? Rukun Islam 5. 1 apa? Tuhanan yang Maha Esa lah, gitu loh. Nah itu dia yang masih gitu. Nah rukun Islam dibilang 6, kita rukun iman dibilang rukun Islam. Benar diaduk. Ini ilmu wajib. Gampang, karena saking gampangnya nggak menemukan kesulitan untuk belajar itu. Paling kalau orang nyantri, wah elah malam dibangunin, dia ngantuk disuruh belajar, dia macam-macam. Karena orang dititipin, biar gak ada pinter. Walian Allah Taala yu'inuhu ala dzalika wa yassiruhu lahu. Karena Allah memudahkan, ya. Idza salahat niyatuhu, apalagi emang udah niatnya menghilangkan kebodohan itu, Allah mudahkan. Walau fi talabi thawab azim. Buat dia pahalanya itu besar banget untuk ngilangin itu ya. Pahalanya besar. Kalau kita dinampakkan pahalanya, ya nggak ada yang sempat nyari dunia, karena nggak dinampakkan. Jadi rahmat nggak dinampakkan itu rahmat. Coba kalau dinampakkan, berantakan semua urusan. Pak, kita nggak punya beras Pak, udah gue mau belajar. Enggak, berantakan urusannya. Saking rahmatnya Allah. Cuma orang terlena dengan hal yang nampak. Buat apa sih lo ada ngaji baik? Gitu ya, ada bunda itu ya, ya ibu-ibu pada senang banget pada ngaji. Maksudnya biar gak pada ngaji, biar pada apa? Pada pupur nikmat. Suruh milih partai dia, dan itu lupa sama Allah. Ya. Pahala besar. Kalau Rasulullah SAW man salaka tariqan yaltamisu biha ilman yassarallahu bihi tariqan ilal jannah.
Orang nuntut ilmu keluar dari rumah yaltamis, yaltamis itu ibaratnya ngais ilmu. Ya. Apa yang ngais ilmu? Ya, nanggok ilmu dah. Nandur. Keluar dia dari rumahnya. Apa? Sahalallahu bi thariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan menuju surga. Oh, faedah majlis. Di sana nanti di akhirat dia dimudahkan jalan menuju surga. Makanya para ulama, para salaf sholihin itu nggak berhenti nuntut ilmu, gitu. Sampai terkadang dia udah berbaring pun udah nggak bisa ngapa-ngapain itu masih sadar. Sering kita dapetin, kita suruh baca kitab, ya dia dengerin aja. Kita baca kitab salaf sholihin kayak apa? Kitab ini nih. Baca aja di telinganya dia dengerin. Kadang-kadang telinga dia nggak dengar tuh pakai apa namanya itu yang di telinga itu 2 biji. Dengar. Kenapa harus seperti itu? Ya saya harus seperti ini. Biar saya meninggal dunia datang saya ajab meramatian datang saya tetap masih nuntut ilmu. Nah itu tujuannya. Biar saya datang kematian saya lagi nuntut ilmu. Ini sehat-sehat lupa sama ilmu. Begitu tujuannya. Dan orang yang meninggal dunia di atas nuntut ilmu, dia sama Nabi satu derajat. Innallaha la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya di jalan. Kita nggak jalan lagi di atas aspal itu. Kita jalannya nginjek-nginjek sayap malaikat. Asnawi di rumahnya kemari, nggak tahu gente. Dia nggak jalan di atas aspal itu. Dia jalan di atas itu ya. Kagak dinampakin. Waduh. Bulu bercopot. Kabur. Kenapa itu kayak gitu malaikat? Karena sang malaikat saking ridhonya dengan yang diperbuat oleh orang itu menuju majlis ilmu. Wa qala sallallahu hudur majlis ilmi afdal. Mari itu taruh di kelas. Hudur majlis ilmi afdal min salati alfin. Hadir majlis ilmu itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Rakaat kan berat coy, ya enggak? Itu 20 aja sholat tarawih kan ada yang mundur, ya enggak? Imamnya si sukai lagi, bacanya kepanjangan, ya enggak? Mundur, tembok, dia sendiran keluar jadi sendal. Kenapa? Imamnya panjangan punya suratnya. Ada yang dibing-bing keluar juga akhirnya. Ada yang sampai gosoran di teras, di lantai, nggak bangun lagi. Udah ngantuk banget. Ini 1000 rakaat bisa kita dapati pahalanya lebih banyak bahkan dengan hadir di majelis ilmu. Wa iyadati alfi marid, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ente masuk multazam, apa namanya sekarang multazam? Ya itu. Ente jenguk itu sekamar tuh. Kalau nggak selesai jam 1 malam itu kan ada 1000. 1000 ini apa halanya bisa kita dapatin sebentar di majelis ilmu. Hudur alfil jenazah lebih baik daripada 1000 jenazah yang kita kaziahin. Al hadis panjang hadis itu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam innallaha taqaffal li talabil ilmi birizqi. Terus orang juga itu diberikan takafal dari Allah, jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu belajar hadir, ada jaminan lain karena Allah berfirman ya. Takaful khas, kata Imam Al-Hadi Abdullah bin Al-Hadad, itu takaful khas, jaminan khusus. Ada luar jalur lagi itu mah daripada jaminan umum, ya enggak? Takaffalallahu likulli dabbah fil ardi. Allah jamin rezeki semua, bahkan dabbah
hewan melata, ya. Makhluk kecil kayak apapun, semut, nyamuk, ada rezekinya dari Allah, jaminan dari Allah. Kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk binatang melata di atas bumi ini kecuali sudah ada rezeki dari Allah Subhanahu. Nah, ini adalah ma'nahu ziyadatu taisir. Itu umum kayak begitu, tapi orang yang nuntut ilmu ini ada khusus lagi, jalur khusus, bukan masuk di ayat itu, ada tambahan. Wah, kamu ngapain dulu siang? Hah? Bohong, ngojek kan? Udah coba bisa keluar, berangkat dapat, pulang dapat. Apa mau duduk nggak sempat pak? Nah itu namanya emang jalurnya beda. Tadi mau dapat 1 jadi 3. Itu namanya kenapa? Dia nuntut ilmu. Fayaqulu ma'nahu ziyadatu taisir. Ada apa? Ada kemudahan dari Allah. Sajena juga sama, ya. Tahu ada yang nganterin amplop nggak tahu. Ada titipan dari siapa nggak tahu, pokoknya dari titipnya saya menyampaikan doang. Ya ampun, yaudah dah, makasih ya. Tapi ada rezeki yang gini juga dulu. Sirapul maunah. Walkul paham minat tolak birizik. Enggak sampai dia nyari apa. Ibarat orang mah dia nyari kasab dulu, usaha dulu. Enggak, itu tahu-tahu datang. Kenapa? Ada usul talabul ilminya wa usulihi wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allah Subhanahu berikan kita jadi orang-orang paham. Amin. Paham ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Dan juga dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang memiliki hati yang bersih terang dengan cahaya Al-Quran. Amin. Di akhirat bahagia. Amin. Al-Fatihah. Iya kan, iya kan, saya ini tidak salah.
رب يا رب. يا رب يا رب. آمين. يا الله يا الله بحسن الخاتمة آمين. من الصالحين آمين. من الصالحين آمين. من الصالحين يا رب. آمين. على سيدنا محمد اللهم صل عليه. جل عما يصفون آمين. اللهم صل على محمد Alhamdulillah.